Halo semuanya, kembali bersama saya Fronix di channel Fronix Chill and Cozy, di mana channel ini ditujukan untuk menemani waktu santai dan relaksasi kamu, ataupun menjadi teman tidur kamu. Di dalam video ini, kita akan melanjutkan perjalanan santai kita, di mana kita membantu seorang bapak tua yang terdampar di sebuah pulau misterius untuk mencari cara keluar dari pulau tersebut di game Down in Bermuda. Bagi yang belum menonton episode 1, saya akan kilas balik sedikit apa yang terjadi sebelumnya. Jadi, ada seorang pilot muda bernama Milton yang mengalami gagal mesin dan jatuh terdampar di sebuah pulau misterius. Selama 30 tahunan, dia tinggal di pulau tersebut sendirian. Kita ditugaskan untuk membantu bapak tersebut untuk memecahkan teka-teki yang ada untuk membuka gerbang portal menuju ke pulau selanjutnya. Di pulau pertama, kita bertemu dengan kura-kura raksasa yang terperangkap di sebuah bangunan tua yang bernama Herman. Untungnya, kura-kura tersebut ramah dan membantu kita dalam menemukan orb merah yang digunakan untuk membuka portal. Di pulau kedua, banyak sekali yang terjadi. Mulai dari kita membantu sebuah komputer untuk membuka semua jendela yang ada, hingga memusnahkan monster laut yang ganas. Pada akhirnya, gerbang portal untuk menuju ke pulau ketiga terbuka. Sekian untuk kilas baliknya, dan kita akan melanjutkan game Down in Bermuda ini. Mari kita main. Oke, terakhir kali kita nemenin bapak tua ini mancing di sini ya. Dan setelah saya upload video pertama, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa ada kekurangan pada audionya karena saya salah setting dan saya berusaha sebaik mungkin untuk mengedit suaranya agar jelas. Oke, mari kita lanjut ke episode kedua ini. Kemarin saya salah lihat ya. Saya pikir yang gembok di bawah sini ini berwarna kuning karena kita memiliki kunci berwarna kuning. Tapi sayangnya kita tidak memiliki gembok berwarna biru itu. Jadi kita akan melanjutkan ke pulau ketiga saja langsung, oke? Kita masuk portalnya. Ini adalah pulau kemarin dan ini pulau ketiganya, Forest Island. Oke, di sini ada 4 relik, 1 gembok, 1 frame foto, 1 kunci dan 1 map. Mari kita eksplorasi tempat ini. Apa yang terjadi di sana? Tolong. Oke, di sini kita melihat sebuah makhluk hidup yang sedang terperangkap oleh jaring laba-laba. Apakah kita mungkin lihat lebar pulaunya tersebut? Oke, di sini ada rumah kaca dan cukup hijau ya. Oh, di sini ada peternakan domba dan ya, pulaunya cukup penghijauan ya, bagus ini. Nggak gampang banjir berarti. Oke, kita bisa bantu dia dengan diklik. Tangannya udah keluar 2 dan dia bebas. Apakah kita bisa berinteraksi dengan dia?
There bound to be some more orbs around here. Oke, setelah kita bebaskan tidak terjadi apa-apa. Dia menunjuk ke arah mana ya? Oke. Daripada kita stuck, kita coba cari petanya terlebih dahulu. Karena peta itu cukup membantu kita dalam eksplorasi ya. Dan baru saya bilang dan kita menemukan peta untuk pulau ini. Langsung kita buka saja petanya. Oke, ini tempat dombanya dan ini ada orb-orb kecil yang kita gunakan untuk star monumen. Oke, di sini ada sebuah tiles yang berlogo air. Lalu kita eksplorasi sedikit. Di sini lumayan banyak lubang tikus tanah gitu ya. Apakah kita akan berhadapan dengan tikus tanah? Ini ada pintu portal selanjutnya. Frame fotonya ada di pojok sini. Di sini ada genset yang bergambar petir. Lalu kemudian sisa orb-orb kecil dan tiles lainnya. Apakah di pojok-pojok sini ada sesuatu? Mapnya dibuat besar sekali ya. Oke, kita mulai eksplorasi terlebih dahulu. Sambil mengumpulkan orb-orb putih kecil ini dulu ya. Oke, di sini untuk membebaskan domba hitam ini kita membutuhkan kunci berwarna merah. Di sini lumayan banyak orang-orangnya. Dan mereka terlihat ramah ya. Kita ambil dulu fotonya untuk melihat kejadian selanjutnya dari apa yang terjadi selama kita hilang. Oke. Jadi Bapak tua Milton ini sudah menikah dan memiliki istri. Dan Bapak ini sudah terdampar selama 30 tahun lebih di pulau ini. Mari kita bantu Bapak tersebut untuk mencapai rumah ya teman-teman. Karena mereka sudah terpisah cukup lama. Ambil eksplorasi, di sini ada chest. Kita buka-bukain chest yang ada juga. Sambil mengumpulkan orb-orb kecil ini dan mencari clue selanjutnya. Oke, di sini ada pintu yang bisa dibuka juga. Ini tertutup. Oh, banyak pintu ya ternyata. Oke, kita dapat ini. Di sini ada sebuah pilar berwarna. Sepertinya tidak berpengaruh sesuatu. Oh, banyak kelinci juga di sini. Oke, kita buka chest selanjutnya. Kita menemukan relik pertama di pulau ini. Ada 4 relik di pulau ini. Ini bisa kita buka juga. Lubang-lubang kecil ini. Apakah ada efek atau hal yang harus kita ini? Oke, kelincinya bisa kita klik ya. Mungkin kita harus menggiring kelinci tersebut balik ke tempatnya. Oke, satu kelinci sudah berhasil balik ke rumahnya. Kita giring kelinci berikutnya. Kelinci kedua sudah. Kelinci ketiga. Dan kalau kalian bisa lihat di sini ada 2 kelinci yang tersembunyi di dalam rumput ya. Ini juga kita pulangkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir. Oke, ini agak ketutupan daun ya. Dan selesai. Oke, dia mengeluarkan 3 orb kecil. Nice. Kita sudah membantu memulangkan kelinci-kelincinya pulang ke rumah. Tadi kita sudah eksplorasi di bagian sini. Di sini ada logo air dan di sini ada bendungan gitu.
Sepertinya kita membutuhkan sesuatu ya untuk mengisi air tersebut. Sepertinya kita belum bisa menemukan teka-tekinya, dan kita coba klik dulu untuk melihat star monumennya. Oke, masih banyak sekali ya. Kita masih mengumpulkan terlalu sedikit. Kita mulai dari teka-teki ini mungkin. Ini ada kayak sebuah lubang persegi gini. Tapi kalau kita klik, tadi saya mengklik sesuatu dan kayak berbunyi sesuatu yang terbuka. Apa kalian? Oh, sepertinya ada sesuatu tersembunyi di sini, dan saya tadi spam klik. Akhirnya monumen persegi persegi ini bisa muncul ke permukaan dan terbuka sebuah hatch. Kita tarik. Di sini ada sebuah balok. Kita klik. Tidak terjadi apa-apa. Oh, di sini ada warna yang mungkin kita harus cocokkan dengan balok yang ada. Kuning. Oke, paling bawah itu hitam berarti ya, kalau kita lihat dari urutan tingkatan kotak persegi panjang yang ada di monumen tersebut. Hitam. Kita klik lagi. Oke, hitam pertama, kedua kuning, ketiga putih, dan terakhir itu adalah hijau. Hijau muda. Oke, betul sekali. Oke, lanjut ke teka-teki berikutnya. Di sini ada sebuah tuas dengan simbol lingkaran plus kotak segitiga. Ini hampir kayak Squid Game ini ya. Kita coba pertama dulu, lingkaran. Tidak terjadi apa-apa. Plus, tidak juga. Kotak segitiga. Apakah kita harus trial and error di sini? Wow. Jujur saya ngasal aja di situ. Hanya slide zigzag saja dan berhasil menyalakan lampu. Ya, di sini ada seseorang. Amazing, the power is back on. I heard you are looking for orbs. Here, please take this for your help. Oke, dia tahu kalau kita membutuhkan orb. Dari mana dia tahu? Kita tidak tahu. Dan dia mau membantu kita. Oke. Langsung saja orb pertamanya kita dapatkan. Kita membutuhkan 5 untuk menuju pulau selanjutnya. Pulau ini cukup banyak ya orbnya. Berarti banyak teka-teki yang harus kita selesaikan. Dan baru satu teka-teki yang kita selesaikan. Itu ini kosong. Kita lanjut kemana ya guys? Oh, di sini ada yang nyempil sedikit. Jangan sampai kita tidak ambil. Lampu-lampu ini tadi kita sudah. Lalu di sini juga ada sebuah bangunan persegi lagi. Tapi sebelum itu kita bukain pintu-pintu rumah orang ini ya. Dapat 1. Kosong. Oke, kita cuma dapat 1 di sini. Kita mulai dari teka-teki yang lumayan mirip dengan yang tadi. Kita coba klik dulu dari persegi yang samar-samar ini. Oh, saya bersyukur kamu ada di sini karena listriknya sudah hilang.
dari Forest Island. Bisakah kamu membantu Kak saya untuk menghidupkannya kembali? Saya pikir tuas ini berfungsi untuk sesuatu. Oke. Tapi yang ngomong gimana ya guys? Kita tidak melihat wujudnya gitu. Saya cuman klik bagian 3 persegi ini dan muncul teksnya tadi. Oke. Di sini ada bebek. Tapi sebelum kita ke bebek, kita jangan sampai terdistraksi terlebih dahulu. Kita pencet tuasnya dulu. Oke, tuasnya itu kayak sebuah apa ya? Jadi bilang pompa untuk dia keluar. Ya, 4 tombol yang muncul. Dan muncul sebuah apa ini? Oh, kita tarik ke atas sebuah monitor. Salah. Ternyata bukan sebuah monitor. Ada tuas lagi. Kemungkinan zigzag lagi ya. Kita coba zigzag lagi ya. Oke, bukan. Apakah nyalain semua? Oh, dinyalakan semua kali ini. Terbuka sebuah ruangan lagi. Kita tarik ke atas. Kita tarik ke samping. Dan muncul sebuah tombol. Kita tekan. Kita jangan lupa ngeliat ke belakang. Karena game ini cukup 3D ya, jadi interaksinya itu cukup lebar gitu. Oke, ternyata di sini ada 3 tempat yang harus ditekan. Dan tadi kalau kalian lihat itu barnya itu yang dari biru perlahan turun hingga habis. Kemungkinan ini harus ditekan secara cepat. Oke. Ini sudah. Sebelum turun sampai habis, kita tekan semuanya dan selesai. Muncul sebuah lampu kembali dan teka-teki terakhirnya. Kita tarik. Ini kita buka, tidak bisa. Oh, di belakangnya ada sebuah switch. Kita on. Muncul sebuah tempat untuk kita tarik lagi. Di sini ada seperti apa ya? Jam yang biasa di game-game KTE gitu. Mungkin kita harus klik ini dengan presisi di tempat hijaunya. Oh, bukan. Kita harus tekan sampai penuh. Keep going. There's another here. Oh. Kita klik. Kita klik lagi. Muncul tombol yang kayak tadi lagi. Oh, seharusnya teman-teman kita menyelesaikan yang bagian sini terlebih dahulu, baru ke arah sini. Lalu tombol tersebut bisa kita tekan dan urutannya ini, urutan simbolnya ini yang kita gunakan pada bagian sini untuk menghidupkan lampunya. Tetapi entah gimana, mungkin dari gamenya sendiri yang tidak menambahkan penghalang untuk saya tekan tombol terlebih dahulu di sini. Jadi, saya bisa tekan tombolnya sebelum saya membuka bagian sini. Oke. Mungkin itu sebuah kekurangan bug dari game tersebut, cuman nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menghidupkan 2 lampu di sini. Sehingga lampu pohon-pohon ini sudah hidup kembali. Karena saya sudah menyelesaikan ini, saya tidak bisa berinteraksi lagi dengan yang ini. Oke, lanjut ke domba mungkin. Apakah domba yang bisa kita klik? Di sini ada tertulis sign-nya. Kalau di sini warna hitam dan di sini warna putih. Tetapi dombanya tidak bisa diklik. Dan apakah kita bisa berinteraksi dengan orang ini? Where did I leave the key? Oke, kita
kalau di sini emang membutuhkan kunci untuk menyelesaikan teka-teki tersebut. Pakai oke. Cukup menggeser-geser saja di situ. Oke, kita kembali ke bebek tadi. Apakah bebek ini memberikan kita sebuah solusi? Bebeknya malah masuk ke dalam lagi. Oke, kita mungkin cari tempat lain, teka-teki lain. Di sini ada kayak listrik gitu, genset. Tapi kita belum bisa berinteraksi dengan genset tersebut. Oh ya, tadi ini adalah orang yang kita... Oh, dia tunjuk untuk... Oh, di sini ternyata ada 3 orang yang terperangkap lagi. Maaf, saya tidak lihat. Mari kita cepat bebaskan kedua orang lagi ini. Oke, ketiganya sudah berhasil. Wow, terima kasih orang asing. Kamu sudah menyelamatkan kita. Selamat datang di Pulau Hutan. Agak aneh, Pulau Hutan. Biasanya di sini itu cukup damai sampai ada sebuah makhluk hidup yang jahat muncul. Hati-hati. Dan ini adalah ini ada orb karena Anda sudah menolong kami. Oke, kita diberikan orb kembali. Terima kasih. Orb kedua kita sudah dapatkan. Masih ada 3 orb lagi yang harus kita cari. Kata penghuni pulau ini damai sampai akhirnya ada sebuah makhluk hidup buruk yang muncul. Tapi sejauh ini kita melihat masih damai tempatnya dan belum menemukan makhluk hidup yang buruk tersebut. Berarti nanti kemungkinan besar kita harus melawan kembali monster-monster yang jahat tersebut. Selanjutnya di sini ada banyak ya. Oke. Dari daun ini kita mendapatkan 1 orb. Di sini ada gua yang cukup menarik perhatian, tetapi kita tidak bisa. Tapi kalau kalian lihat guys, di sini banyak tulang belulang ya. Kemungkinan besar ini adalah tempat persembunyian monster tersebut yang harus kita lawan nanti. Menarik. Tapi sebelum itu kita harus mencari orb-orb kecil dan juga clue-clue selanjutnya untuk kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Di sini ada 6 jamur yang cukup bervariasi dan bisa ditekan. Tapi oke. Saya klik batu tersebut dan membuka sebuah relik. Relik kedua kita achieve. Tapi jamur ini apakah sesuai ukuran? Kita coba lihat ukurannya. Ini paling kecil, sedang, besar. Ini oh, berarti ini pertama, ini kedua. Oh, seperti biasa guys, ini adalah sequence puzzle yang harus kita temukan urutannya. 1, 2, 3. Bukan juga. Oke, ini ketiga. Keempat. Bukan. Keempat. Ayo. Kelima. Bukan. Oke, kita sudah tahu ini kelima dan ini keenam.
Jamur tersebut membuka sebuah tempat. What is it? Oke, kita sudah mendapatkan 3 orb lagi. Tadi bapak tuanya itu ngomong apa ini? Oke, di sini dia. Ini ada orb tersembunyi, kita ambil dulu. Bapak tersebut sepertinya menemukan sebuah sarang lebah. Kalau kita klik, apakah bapak tersebut akan diserang? Tapi dia sendiri sudah menyentuh-nyentuh ya. Jadi kita klik aja. Oh, dipukul. Waduh, gawat. Akhirnya bapak tersebut menyebur ke air untuk menyelamatkan dirinya. Kemana dia? Pergi. Dan dia membuka sebuah teka-teki baru. Wow. Ini oke, kita harus mengalirkan aliran air tersebut sampai menuju fountain ini. Berarti kita coba utak-atik sebentar. Ini lurus dan oke, mati di sini. Berarti ini nggak bisa lewat kiri. Kita harus lewat kanan. Kita akan ke kanan terlebih dahulu. Oke, belum sampai ternyata. Kita arahkan ke atas. Samping. Dan iya. Oke, fountainnya memberikan kita orb merah yang ketiga. Oh my god. Apa itu? Sebuah monster laba-laba muncul. Jadi monster tersebut yang bisa dibilang mengganggu kehidupan warga pulau di sini. Oke. Sepertinya saya tahu ide bapak tersebut mau apa. Jadi kita aliri fountain ini dengan air, kemudian dia berikan setruman listrik. Sebelum itu kita lihat dulu. Mereka bertiga berlarian berputaran. Itulah sebabnya mereka bertiga terikat begitu saja. Kenapa nggak sembunyi di rumah saja? Wahai ini. Oke, ini adalah monsternya ya guys. Wow, cukup seram ya matanya. Satu merah dan misalnya. Dan dia di punggungnya ada orb yang perlu kita ambil. Jadi udah pasti kita harus kalahkan. Tapi sebelum itu tadi karena batu ini bisa diklik. Dan betul saja kita menemukan kunci warna hijau. Kunci warna hijau ini bisa kita gunakan nanti ya. Oke, sebelum itu kita harus selesaikan teka-teki yang ini dulu. Apakah betul ke arah kanan? Kita coba terlebih dahulu. Oke, jauh ini aliran airnya tidak terputus. Oke, sepertinya ini tidak bisa. Kita harus mencari jalan lain. Berarti kita coba ke arah kiri. Airnya pecah. Kita lalu ke bawah. Batu yang warna hitam ini nggak bisa kita geser. Ya, itu udah permanen. Waduh, malah balik kembali ke tempat awal. Oke, kita belokkan ke arah kiri, tapi jadinya dia tidak bisa ke arah kanan. Ini kan titik akhirnya, kita coba selesaikan dari titik akhirnya ya guys. Ini mengalir ke arah sini. Oke, karena ini tidak bisa, berarti ini ke atas. Ini nyambung. Oh begini. Dan ya, kita menyelesaikan puzzle air kedua ini.
kamu berhasil. Kamu bisa menyingkirkan makhluk hidup buruk itu. Yay, wuhu. Our hero. Oke. Wow. Kalau dibilang cukup sadis juga ya dalam memusnahkan monster tersebut karena disetrum dengan aliran listrik yang cukup besar. Tapi kalau dibilang mudah sekali untuk mengalahkannya. Oke, orb keempat kita sudah berhasil kita dapatkan. Sisa satu orb lagi yang perlu kita dapatkan untuk pergi dari pulau tersebut. Tapi sebelum itu kita harus eksplorasi kembali agar tidak ada yang tertinggal. Seperti batu-batu seperti ini yang bisa kita buka. Relik ketiga. Tadi kita mempunyai kunci berwarna hijau ya. Kita coba buka map terlebih dahulu untuk memastikan. Oke, ternyata masih ada orb-orb yang perlu kita ambil. Oke. Kita cari batu-batu lagi. Ini yang tadi. Oke, ini orb tersembunyinya. Tadi di bagian sini juga ada satu. Oke. Lalu kita cari kembali orb-orb kecilnya. Daun sini. Oke, sudah kita buka. Ini membutuhkan kunci berwarna merah. Jadi kita belum bisa menggunakan kunci yang baru saja kita dapatkan. Oke, kita kurang satu orb. Dimanakah orb tersebut? Kita buka map kembali untuk mencari letak orb tersebut di mana. Di dekat lampu pertama kita, di sekitar sini. Oke, ini dia orb terakhir yang kita dapatkan. Seharusnya kita sudah mendapatkan semua orb yang ada. Kita cek kembali pulau ini agar tidak ada yang tertinggal. Seperti tempat-tempat yang bisa kita klik terlebih dahulu. Tapi kalau dilihat sepertinya sudah tidak ada batu dan tidak ada tempat yang bisa diklik lagi. Ini nanti kita akan lanjutkan setelah kita mendapatkan kunci berwarna merah. Pulau pertama itu biru. Ini merah. Hijau itu kalau nggak salah ada di pulau kedua. Kita selesaikan dulu ini. Oke, kita sudah mendapatkan semua orbnya. Dan di sini ada pilar yang berwarna. Oh, ini yang tadi kalau nggak salah itu di sekitar sini. Nah, ini dia pilarnya. Apakah ada sangkut pautnya? Oke, ini sudah benar ke arah. Oh, dia ke arah kanan. Ini ke arah depan. Dan yang terakhir itu ke arah utara. Oke, kita berhasil mendapatkan orb terakhir kita. Kita mendapatkan achievement Forager. Cukup bisa dibilang pulau ini cukup mudah untuk dieksplorasi dan teka-tekinya cukup mudah kita selesaikan. Tapi sebelum itu saya mau berlihat bapak tersebut ada di mana ya. Karena kalau kita lihat-lihat, bapak tersebut bisa memberikan sebuah clue yang ngeliat ke sini. Apakah ada bebek ini? Quake Attack. Kita mendapatkan achievement Quake Attack. Forest Island sure is a beautiful place. Dia cuma mantau-mantau dari kejauhan saya sepertinya. Ya, tidak ada yang bisa kita interaksi kembali. Kita langsung aja masuk ke portal untuk membuka pulau selanjutnya. Wow, Shipwreck Island. Tempat pulau ini sepertinya dulu pernah dijajah oleh bajak laut atau bajak laut yang terdampar di pulau tersebut. Tapi sebelum itu kita kembali dulu ke pulau kedua untuk memastikan apakah benar
Yang dibutuhkan itu adalah kunci berwarna hijau. Mana tempatnya? Ya, betul sekali. Kita mempunyai kunci berwarna hijau, langsung aja kita pakai. Dan terbuka sebuah chamber yang terdiri dari 3 pilar ini. Dan ada switchnya. Kita coba, mungkin kita buka. Oh, saya paham. Kemungkinan besar ukurannya itu harus pas dengan yang ada di tabung ini. Kayak tabung ini cuma cukup segini, kalau kita geser ke kiri ini kan full nih. Sedangkan yang ini, oh oke, saya tahu. Karena di sini ada garis di dalam 2 pilar ini, kemungkinan komposisinya itu jumlahnya itu harus sama. Dan kita bisa memanfaatkan tempat kecil ini untuk mengstore sementara madu atau apapun ini di dalamnya. Oke. Pertama mungkin kita store ini terlebih dahulu. Ini adalah permainan yang cukup rumit. Kita pindahkan ke sini. Oke, di sini masih kelebihan 1 bar. Kita pindahkan dulu ke sini. Oke. Kita pelan-pelan. Pertama kita masukkan ke sini terlebih dahulu. Kita tuang ke sini, pindahkan lagi ke sini. Kemudian kita tarik ke sini untuk penuh. Nah, di sini dia ada 2 bar. Dia kelebihan 2 bar di sini. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Kita pindahkan dulu ini ke kanan. Lalu ini kita ambil dari bagian sini. Oke. Sepertinya bisa. Ini kita masukkan dulu ke sini. Ini kita di sini. Waduh, kurang 1 guys. Hampir saja kita berhasil menyelesaikan puzzle ini. Tapi tidak semudah itu ya. 1 ini kita perlu pindahkan ke sini dulu. Ini 2. Berarti ini cuman cukup 4 5. Oke, kayaknya saya tahu. Ini kita pindahkan semua ke sini. Kita pindahkan ke sini. Ke sini. Tapi ini 3. Kelebihan 1 terus ya guys ya. Maafkan saya otaknya tidak jalan. Ini 8. Ini 5. Ini 8, ini 5. Cara memisahkan 1 saja itu gimana ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Sedangkan kita membutuhkan 6. Kita kasih. Ini 33. Kita pindahkan ke sini dulu lebih dahulu. Oke, ini penuh. Kita bisa dapat 1 di sini. Oh ini guys. Kita ini udah berhasil, dan dari sini kita pindahkan ke sini dan berhasil menyelesaikan teka-teki tersebut. Kira-kira saya berapa menit itu saya coba selesai. Astaga. Dan di sini kita mendapatkan 3 relik lagi. Dapat achievement super sleuth. Oke. Berarti apa yang ada di pulau ini harusnya sudah diselesaikan, kecuali segitiga-segitiga ini yang saya tidak tahu apa fungsi. Oh, di sini kakeknya lagi santai ya. Dan pulau ini sudah 100%.
Oke, satu pulau sudah 100%. Oke, mungkin itu saja untuk episode kedua ini, di mana kita sudah menjelajahi pulau baru yang bernama Forest Island. Di sana kita berinteraksi dengan warga lokal di sana dan kita berhasil menyelamatkan pulau tersebut dari ancaman sebuah monster laba-laba. Walaupun kita memusnahkannya dengan cukup sadis dengan menyetrumnya, tapi dengan begitu pulau tersebut bisa selamat dan terhindar dari gangguan makhluk monster itu lagi. Dan tadi juga di pulau tersebut kita menemukan kunci berwarna hijau yang bisa digunakan di pulau kedua ini. Jadi saat saya buka tadi chamber di kunci warna hijau tersebut, ada teka-teki yang memang lumayan rumit, tapi overall saya masih suka dengan gamenya. Mungkin tadi saya menemukan satu bug di mana seharusnya tombol yang belum muncul ke permukaan tapi bisa saya tekan sehingga bisa dibilang cukup mengkacaukan alur dari game tersebut. Jadinya mungkin itu adalah salah satu minusnya dan salah satu kritik saya untuk game ini sejauh ini. Puzzle-puzzle yang diberikan dan yang lain cukup menyenangkan untuk diselesaikan dan juga cukup asik. Jadi akhirnya di pulau kedua ini bisa kita selesaikan dengan 100%. Dan kita tinggal lanjut ke pulau selanjutnya, yaitu adalah Shipwreck Island. Petualangan apa lagi yang menanti kita di sana? Stay tune aja terus di channel Phronix Chill and Cozy. Dengan kamu sudah mendengar video ini, bisa membantu kalian dalam relaksasi ataupun yang mendengarkannya saat tertidur sudah tertidur nyenyak dan pulas. Mungkin itu saja untuk episode kedua ini. Saya harap hari Anda menyenangkan dan juga menemukan kedamaian yang kalian cari. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Saya Phronix, pamit undur diri. Selamat menikmati santai Anda. Bye-bye.